Welcome Eva Post Channel. Terima kasih Kanda Buhar sudah menyempatkan waktu hadir di diskusi hari ini. Sebelum kita ke inti diskusi pada sore hari ini dengan tema penguatan konten kreator untuk pembangunan sumber daya manusia, saya minta dengan hormat Kakak Popang untuk menyampaikan sepatah dua kata pada diskusi sore hari ini kepada Kakak Popang, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang gagah pada ngabuburit sambil menunggu berbuka puasa, dan juga terima kasih kepada Abang Muhammad selaku salah satu narasumber pegiat literasi. Terus juga di sini kita juga sempat mengundang Kakak Ici Amuru, tapi beliau kebetulan berhalangan dan kemudian digantikan sama pendiri FBI itu sendiri. Pertama-tama, kenapa kita sengaja untuk mengadakan diskusi ini dengan tema penguatan konten kreator untuk pembangunan sumber daya manusia SDM. Lagi-lagi kita lihat bahwa di era sekarang, di dunia yang saat ini yang sedang kita hadapi, serba canggih, semua sekali klik, entah itu berupa hal yang positif maupun negatif, semua tersebar luaskan. Nah, lagi-lagi di mana-mana kita dapatkan, lagi-lagi dibahas menjadi pembahasan, yaitu persoalan digital literasi. Nah, kita ini dari Forum Blogger Independen FBI itu sendiri bergelut di literasi digital itu sendiri, yaitu dalam penulisan maupun konten-konten video dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja. Di sini lebih tepatnya itu kita bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa, karena menjelang Idul Fitri mungkin besok saudara-saudara ada yang bermudik dan sebagainya. Sinilah kita terakhir di bulan Ramadan ini. Insya Allah semoga kita sehat-sehat, panjang umur, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada koordinator FBI Kakak Popang. Langsung saja kita ke tema pada hari ini, Bang. Untuk inisiator FBI sama Abang Muhar, kita lihat bahwa hari ini pengaruh digital begitu dramatis di dunia publik, apalagi 2 tahun terakhir ini pas pandemi itu kita tahu bahwa semua orang dalam hal apapun mereka fokus di konten maupun lain sebagainya, Bang. Bagaimana tanggapan dari pegiat literasi melihat ini terkait dengan perkembangan SDM di Indonesia saat ini untuk hari ini dan ke depannya gimana, Pak? Sebelum kita ke Kakak Muhar, mungkin kita minta waktu kepada inisiator SBI untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan diskusi yang ada. Ya, makasih saudara koordinator Bung Emen Kalrey. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman FBI, Forum Blogger Independen Nasional. Saya merasa sebuah kehormatan dapat hadir di tempat ini, didampingi langsung oleh inisiator pendiri FBI itu sendiri dan koordinator nasional ya, Bung Gopal. Saya mau mengawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. La nabiyya ba'da. Teman-teman,
yang saya banggakan, yang saya hormati, ini saya perjalanan dari Lenteng Agung, tiba-tiba dikontak oleh saudara Kornas dengan inisiator. Saya merasa tidak afdol, tidak absah puasa saya kalau saya tidak hadir di forum ini. Nah, jadi meskipun dalam keadaan yang guyup ini, sederhana seperti ini, tapi saya merasa terpanggil ya. Ini satu ibadah menurut saya. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Ini ada beberapa cermatan ya. Semestinya saya satu hal lagi, saya bela-belain datang ke sini karena ada ibu dekan yang hadir di sini. Cuma pas konfirmasi beliau nggak ada ya, Ibu Ici ya, Ici Aminah Moro. Saya dan beliau itu, saya cerita sedikit ya, saya dan beliau itu sama-sama dari Ternate, berproses di Ternate, dan kebetulan beliau adik tingkat saya ya. Di HMI saya kader beliau, dan beliau punya cita rasa ber-HMI itu sampai ke level puncak, pengurus besar, tapi pernah bertarung sebagai ketua Kohati ya. Itu satu pencapaian yang menurut saya progres. Tapi sayang beliau nggak ada ya, ibu dekan kita nih. Di tesis ya, kalau masalah tesis itu juga tentang pemikiran atau sejarah ininya Bang Akbar Tanjung kalau nggak salah kemarin waktu diterbitkan. Baik, kita bercerita ya. Saya pikir saya nggak harus mengotoritasi ya, saya nggak harus mendominasi wacana dan lain-lain. Kita harus sharing pendapat. Ini ada saudara saya dari MPO, Bung Uce, dan beberapa kawan di sini yang bisa kita sharing bareng ya. Saya memulai dengan mengetengahkan waktu dan ruang ya, ruang dan waktu. Maksud saya begini, di waktu-waktu ini, di bulan Ramadan seperti ini adalah waktu di mana Nabi Allah Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hira ya. Ketika pada usia mencapai beberapa tahun usia menerima atau dilantik sebagai nabi, itu beliau menyendiri. Teman-teman udah membaca mungkin lebih detail ya, tapi saya mengulangi aja. Ketika menyendiri itu ada wahyu yang turun, singkatnya begitu ya. Ada wahyu yang turun di bulan puasa ini kan, kalau setiap 17 Ramadan kalau nggak salah itu diperingati sebagai malam diturunkannya wahyu Al-Quran. Ketika menyendiri ada satu instruksi, tepatnya ya, seruan untuk Iqra. Yang diterima Nabi pertama itu adalah kalau nggak salah ayat 1 sampai ayat 5 ya, surat Al-Alaq itu, surat Iqra. Teman-teman, saya beberapa kali duduk terlibat dalam kultur dan lain-lain ya. Saya nggak terbiasa diskusi-diskusi yang keras, kultur lah, selevel kultur. Para ustadz itu bilang bahwa Iqra ini belum tentu penyeruan terhadap membaca buku, karena Nabi sendiri adalah, kok saya seperti kayak ustadz begitu. Tapi ini saya mau mengulangi tepatnya, Iqra itu bukan hanya baca buku ya, sesuatu yang sifatnya tekstual ya. Dia melampaui yang tekstual. Iqra terus dilanjutkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang maha menciptakan dari nutfah, alaqah dan lain-lain. Apakah itu membaca buku? Perintah Iqra itu adalah membaca buku, membaca sesuatu yang tekstual? Enggak. Nabi itu sendiri adalah divisualisasikan sebagai seorang yang ummi, seorang yang buta,
buta huruf ya, dalam pengertian harfiah ya, letterlek, buta huruf. Bagaimana Nabi bisa membaca? Membaca teks. Tapi Jibril alaihissalam terus berdesak, Iqra, ya Rasulullah, Iqra, ya Muhammad, Iqra. Saya melihat bahwa seruan itu yang mengawali semua proses kesejarahan dalam perjalanan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Iqra itu dalam pengertian yang lebih mendasar adalah memberikan apa istilahnya itu, sentuhan pengetahuan, ya. Jadi itu saya melihat itu dari perspektif dalam kalau teman-teman sering membaca teks kritik sastra dan lain-lain, itu kritik dan teori sastra itu ada istilah semiologi atau semiotik. Kritik sastra, teori sastra atau linguistik ya. Itu teman-teman akan ketemu dengan tema-tema seperti semiotik. Semiotik ini pengkajian tentang simbol atau tanda-tanda. Al-Quran itu sendiri adalah ya, para alim ulama, para mufassir menyebutkan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia bahkan bukan ilmu pengetahuan atau sejarah atau catatan seorang nabi itu sendiri. Dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Iqra ini adalah upaya mengejawantahkan pengetahuan kita tentang tanda-tanda itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu. Sebelum saya masuk ke tema kita ya, yang kedua, nanti baru kita akan dilengkapi oleh Bang Pela ya, Bang Ray. Yang kedua, saya di WA oleh Kornas ke sini. Saya tanya di mana alamatnya Kornas. Dia bilang di Cafe 1947. Menurut saya, wah, Cafe 1947. Siapa yang punya? Katanya mantan ketum HMI cabang Jak Bustara. Masih. Oh masih ya, sorry saya salah. Menyebut 1447, saya flashback kembali ke belakang sejarah pendirian himpunan mahasiswa Islam. Ya. Dulu orang mengenal MPO atau DIPO ya. Dulu perjuangan seorang Lafran Pane, mendiang almarhum Profesor Lafran Pane, itu dimulai dengan cita-cita kebangsaan dan keumatan yang utuh. Dan pada tahun itu, kalau nggak salah 5 Februari 1947, saya masih ingat 5 Februari 1947 itu adalah sejarah pertama kali HMI didirikan. Dan menurut saya ini setiap pertemuan itu adalah jodoh. Menurut saya ada spirit keempat tujuan itu ya, yang saya genggam, saya berani, yang saya bawa sampai saya datang ke tempat ini, namanya Cafe 1947. Ketika diundang, angan-angan saya ini ke sana, bermain di sana tentang sejarah pendirian himpunan mahasiswa Islam. Jadi pertama yang saya sebutkan adalah soal waktu ya. Ini waktu Ramadan, waktu-waktu baik, waktu-waktu di mana Al-Quran diturunkan, wahyu diterima oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Dan yang kedua, tempat ini merepresentasi kesejarahan himpunan kita. Teman-teman yang ini pasti paham lah ya. Saya berkelakar sedikit tentang sejarah ke-HMI-an. Baik, kita masuk sedikit ke tema. Izin ya, Bang Ray, saya ketika membaca tema ini, lalu ada label saya yang dipasang oleh teman-teman panitia, pegiat literasi. Saya sih sebenarnya merasa bahwa saya bukan pegiat sih, tepatnya pembelajar. Tapi literasi ini penting untuk kita
kita underline, kita stressing, kita garis bawahi, kita obrolkan, kita perdebatkan soal literasi. Terkait tema penguatan konten kreator untuk pembangunan SDM. Kemarin saya bilang ke Kornas, ya, nanti saya nyambung ke literasinya. Saya bilang ke Kornas begini, penguatan konten kreator seperti apa? Apa yang harus dikuatkan pada konten seorang konten kreator? Hari-hari ini tren ya, menjadi tren orang punya label baru, label profesi baru tepatnya, menjadi seorang konten kreator atau YouTuber paling tidak. Dan tema yang disampaikan oleh saudara Kornas ini adalah penguatan. Berarti subjeknya ya, yang saya tangkap adalah subjeknya. Konten kreator ini adalah subjeknya, dia yang membuat konten, dia yang menciptakan kontennya. Lalu disambung dengan klausa berikut, kalimat berikut untuk pembangunan SDM. Apakah perjalanan perjalanan dunia digital ya, khususnya platform media sosial hari-hari ini, YouTube dan lain-lain, itu sudah memberi dampak yang signifikan atau dampak yang positif bagi upaya pembangunan SDM atau sumber daya manusia? Itu jadi pertanyaan kita. Beberapa rilis, beberapa hasil, misalnya hasil survei, hasil riset dan lain-lain menyatakan bahwa saya belum bisa menyebut sumbernya, tapi beberapa secara anonim menyebutkan bahwa anak-anak muda hari ini cenderung memilih quote-unquote profesi mereka sebagai konten kreator, entah itu menjadi penulis di media online atau menjadi pengisi suara di media-media platform tertentu atau YouTube ya, YouTube yang belakangan yang ramai yang marak itu YouTube. Nah, maka saya lupa, selain YouTube, rame-ramenya YouTube itu ada blog ya, komunitas blogger. Nah, mungkin ini yang diinisiatifkan oleh Bang Ray, Bang Buang. Nah, ini semakin marak, semakin masif hadir di Indonesia sejak setidaknya smartphone ini menjadi sesuatu yang identik dengan pergaulan sosial, relasi sosial kita gitu. Tapi ya, menurut saya ini ada tapinya. Kalau saya gini, bahasa penguatan ini seperti bahasa-bahasa istilah-istilah teman-teman di NGO atau LSM, ya Bang Ray. Apa ada istilah capacity building capacity atau pembangunan kapasitas. Orang dengan mudah mengakses sumber ekonomi, sumber pendapatan banyak melalui profesi mereka sebagai, tidak sedikit ya, melalui profesi mereka sebagai content creator. Dan relasinya dengan pembangunan manusia, apakah manusia itu pada SDM itu berdampak? Iya, misalnya ya. Tapi dalam hal tertentu, ini kritik saya, ini sekaligus kritik saya dan perdebatan kita tentang literasi. Pada hal tertentu, pada posisi tertentu, belum tentu itu berefek secara positif bagi pembangunan manusia. Kita bicara pembangunan manusia, itu tidak hanya kita lihat, kita sorot pada satu aspek. Pembangunan manusia itu kan dimensional. Pada ekonominya, pada politiknya, pada sosial budayanya dan lain-lain. Nah, bagaimana ngomong literasi dengan persoalan pembangunan manusia? Bagaimana kita memperdebatkan konteks pembangunan manusia ini dengan persoalan literasi? Teman-teman,
jauh sebelum platform media sosial ini ramai. Nah, jauh sebelum platform media sosial ini masifnya semasif sekarang, masif saat ini, itu apa? Kita punya media konvensional, media mainstream, ya, media konvensional seperti televisi, seperti radio, koran dan lain-lain. Dan perihal literasi ini adalah perihal yang penting. Saya menceritakan sedikit, mau bercerita sedikit tentang apa istilahnya kan, dominasi, ruang dominasi bagi masyarakat ya, ruang dominasi ruang dominasi itu seperti ini. Ada upaya memberi kontrol oleh pihak tertentu kepada pihak tertentu. Jadi misalnya negara nih, kita taruh negara di satu sisi, negara dengan aparatus negaranya, dengan apa kekuatan ideologinya, dia bisa mengontrol masyarakat, rakyat yang dia pimpin. Maksud saya begini, media, ya, kita bicara soal apa hubungan dengan digital dan lain-lain. Kita bicara pada tataran media. Itu jauh sebelum media digital, itu ada media konvensional. Media ini punya misi atau ideologi namanya TVRI. Lalu lahir televisi swasta lainnya sebagai media kontrol. Nah, dalam sejarahnya itu media seperti yang pernah kita nonton ya, RCTI, SCTV, dan mungkin sampai sekarang masih ada Indosiar dan lain-lain. Itu gini, mereka tuh, saya bicara pada tataran ideal ya, mereka itu nggak punya kepentingan yang maksudnya yang berpihak kepada rakyat kecil, ngerti nggak? Intinya rating, ya nggak? Kalau teman-teman yang terbiasa dengan wacana-wacana ini pasti akan melihat itu secara detail. Intinya rating loh. Itu sudah ruang korporasi, perusahaan, media itu perusahaan. Hanya satu yang pernah ada di Indonesia, media penyiaran di Indonesia, TVRI, itu baru BUMN. Nah, kalau korporasi yang bekerja, yang namanya korporasi itu tidak punya orientasi untuk rugi, itu aja. Yang namanya korporasi tidak punya orientasi untuk rugi, pasti mau untung. Jadi teman-teman, pada ini sharing ya, tepatnya sharing. Nanti Bang Ray dan teman-teman mau kritisi dari segi apapun silakan. Tapi saya membuka ini dengan cara ini, karena kita ngomong tentang tidak lepas dari persoalan literasi. Media ini, misalnya kalau rezim Soeharto itu, pada rezim Soeharto itu, teman-teman bisa baca di literatur tertentu bahwa rezim Orde Baru itu dikendalikan oleh tentara, gitu, militer. Tapi pasca Orba, rezim saat ini itu pemilik korporasi, konglomerasi media. Ini kenapa? Ini harus saya sampaikan ke teman-teman, karena kita tidak harus melihat sebuah realitas itu hanya hitam putih gitu.
oh ini bagus, ini tidak bagus. Kita harus pakai pendekatan-pendekatan yang lebih progresif, pendekatan-pendekatan yang kritis ya, membedah realitas. Nah, pasca rezim Orde Baru, sumber kekuasaan atau sumber kekayaan itu terdistribusi pada beberapa konglomerat media. Makanya dalam satu catatan buku kumpulan, tepatnya kompilasi buku itu, dia sebut begini, habis, kalau kita meniru ini kalimatnya apa, Raden Ibu kita Kartini itu, habis gelap terbitlah terang. Habis di situ disebutkan habis Orde Baru terbitlah Orde Media. Habis Orde Baru terbitlah Orde Media, dan itu yang kita alami saat ini. Media punya akar sejarah, khususnya di Indonesia media punya akar sejarah. Nah, saya singkat aja. Kita ngomongin media, ngomongin tentang pembangunan manusia, ya, hubungannya dengan media, literasi media. Kita punya tanggung jawab personal maupun tanggung jawab sosial untuk perbaikan tatanan demokrasi kita gitu. Khususnya di bidang media. Apa pasal? Saya mau memberi sedikit perjumpaan pemikiran tepatnya ya. Teman-teman pernah dengar ini satu orang, tepatnya filsuf dari Brasil tuh. Namanya Paulo Freire. Iya. Tokoh pendidikan, filsuf pendidikan dari Brasil. Paulo Freire, ya, Paulo Freire itu punya satu konsep gerakan pendidikan khususnya yang mengarah pada biasa santer disebut sebagai pendidikan kritis. Kalau teman-teman cek bisa cek bukunya itu pendidikan kaum tertindas. Di pendidikan kaum tertindas, media pembicaraan tentang literasi, khususnya literasi media, ya, itu bisa kita angkat sebagai bandingan, sebagai komparasi kepada media mainstream hari ini, media yang mendominasi. Nah, Freire itu menyebut tentang dialog. Ada beberapa kata kunci ya, kalau teman-teman membaca Freire, tokoh pendidikan satu ini. Ada dialog, dia membongkar apa yang disebutnya sebagai kebudayaan bisu. Jadi media ini kan mengkerangken, menjangkar menggiring opini dan lain-lain sebagai otoritas mereka gitu. Jadi menurut Freire, dia kasih ilustrasi tentang murid dan guru. Guru itu punya posisi sebagai yang paling benar. Guru punya posisi sebagai yang paling benar, dan murid tetap salah gitu. Murid tidak punya kesempatan untuk memberi pemikiran banding atau menyampaikan ide-idenya sendiri, ya, mengekspresikan kebebasan berpikirnya dia. Jadi murid itu selalu dianggap sebagai objek penindasan, opres, kata Freire. Bayangan Freire tentang murid guru ini seperti kekuasaan dan rakyat. Saya membacanya seperti itu ya. Jadi negara punya otoritas lebih, otoritas penuh untuk mengatur rakyatnya tanpa memberikan celah sedikit pun untuk rakyat menyampaikan ekspresi, kritik dan lain-lain.
Nah, itu yang disebut Freire sebagai kebudayaan bisu ya. Ada istilah sistem bank. Teman-teman, kita di era media dewasa ini, nanti saya sentuh sedikit tentang ini media digital ya. Kita di era media dewasa ini, yang kita persoalkan, yang kita perdebatkan adalah apa gitu, adalah kecenderungan yang mana gitu. Kita merepresentasi gerakan yang mana gitu. Kalau teman-teman terbiasa dengan ini teori komunikasi, dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan ekonomi politik libertarian, dan ekonomi politik kritis, mewakili pandangan kritis. Freire termasuk diantara yang mewakili pandangan kritis ya, sampai dasar konsepsinya tentang pendidikan kritis itu berangkat dari situ. Ada corak-corak Marxian dan lain-lain di sana. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kutub atau dualisme kecenderungan media ini terus ada, bahkan pada era media digital sampai saat ini. Kita punya asumsi, kita punya argumentasi tentang membangun literasi digital itu hanya dengan membentuk, misalnya ya, membentuk platform media online dan lain-lain. Menurut beberapa yang mewakili pandangan kritis itu belum tentu. Apakah itu mewakili hegemoni atau mewakili dominasi negara atau tidak? Itu harus diperiksa. Nah, ini hal-hal ideal yang saya sampaikan kepada teman-teman. Selebihnya kita membuka pandangan masing-masing tentang kemana arah ya, atau quo vadis gerakan literasi digital kita saat ini. Saya kira demikian. Nanti ditambahkan atau dicukupi oleh Bang Ray atau teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Umar atas pandangannya terkait diskusi pada hari ini. Sebelum memasuki waktu buka puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Muhar atau Kanda Muhar atau Bella Muhar, sudah banyak yang beliau sampaikan, tapi pertanyaannya apa yang disampaikan oleh Bang Muhar tadi, bagaimana dengan sejalan tidak dengan ruang gerak teman-teman di FBI atau asal muasalnya adanya FBI. Nah, saya pikir itu adalah tanggung jawab sosial kita, dan berpikirnya ya namanya perang media hari ini, teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa atau kaum pelajar itu memang tidak bisa bersaing atau tidak akan mampu berekspresi di media online. Dengan adanya banyak tumbuhnya perusahaan media yang hari ini sudah mengakar di bangsa ini. Nah, maka dari situlah saya melihat bahwa kalau kita hanya buat status di Facebook dan Twitter atau IG, ya kalau Facebook kita dihack, ya selesai urusan. Nah, maka untuk bisa penguatan agar kita ini, marahnya kita itu mungkin kalau tidak di jalanan dan mereka tidak mendengar, ya kita marah di media gitu. Nah, untuk kita bisa kuat marahnya, maka lahirlah komunitas. Nah, maka lahirlah FBI itu sebagai kelompok teman-teman aktivis yang mau menulis. Nah, agar lahirlah orang-orang yang marah tapi cerdas, bukan marah tapi gak cerdas. Nah, kalau marahnya cerdas itu kan tulisannya, dia marah dari solusi. Nah, jadi FBI ke depan ya hari ini
dan ke depan itu tantangan kita kawan-kawan yang tadi disampaikan Bang Muhar bahwa sepakat bahwanya hari ini media teman-teman konten kreator itu pun hari ini banyak yang nggak benar kan kira-kira begitu. Maka tergantung teman-teman FBI dengan diskusi seperti ini, tinggal teman-teman melihat apakah melakukan penguatan kontennya itu, pembuatan konten atau penguatan kontennya di positif atau negatif kan begitu. Nah, kalau positif itu artinya dia menyampaikan sesuatu dan memberikan solusi. Kalau negatif kan enggak, dia mau benar atau enggak benar, yang penting gua dapat iklan, gua dapat uang dari situ, di endorse. Mau gua maki-maki pemerintah, mau gua maki-maki masyarakat, mau gua hina-hina orang, gak ada urusan. Nah itu kalau bagi saya itu konten kreator negatif. Tapi kalau kontennya itu untuk yang hal-hal positif, ya semarah-marahnya dia pasti dia memberikan solusi terhadap apa yang terjadi minimal di bangsa atau minimal di tetangga kecamatannya kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau ditanyain apa yang bisa membuat FBI ada dengan semangatnya adalah tanggung jawab sosial kita sebagai teman-teman mahasiswa yang lahir dari gerakan. Kira-kira itu dari saya. Soal masalah tema kita saya pikir tergantung pada teman-teman mau lihat ada di posisi mana, ada di masalah, kan ini kampanye namanya. Jadi kalau teman-teman mau mencerdaskan masyarakat atau sumber daya manusia yang minimal ada di contoh seperti Fandi di belakang sana kuliah di mana kampusnya? UI Kampus C ya di Rawamangun. Ya saya pikir tergantung Fandi kan begitu, tergantung apakah kampanye Fandi di UIC itu kampusnya kecil tapi bisa UI-nya ada C-nya, dia bisa bersaing dengan UI yang benaran kan begitu. Nah, saya pikir tergantung teman-teman FBI, salah satunya Fandi bisa kampanyenya di apa namanya di lingkungan kampus kan kira-kira begitu. Nah, jadi penguatan sumber daya manusianya bukan dari siapa-siapa, dari teman-teman FBI gitu. Nah, terus persoalan kontennya, kalau kontennya mau buat untuk bisa orang dapatkan gini, hari ini kan banyak orang galau nih, orang banyak galau, banyak yang nggak tahu mau ngapain, akhirnya ngikut-ngikut. Ya saya pikir tergantung teman-teman apakah bisa sampai memberikan konten yang sampai pada tangan HP-nya si orang ini yang galau tadi, bisa mencerdaskan dia, bisa membangkitkan dia dari keterpurukannya, kegalauannya, kan itu luar biasa. Begitu. Saya pikir itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan teman-teman kalau teman-teman setia. Begitu loh. Menulis itu, Pela, menulis itu proses itu sama dengan pacaran. Mau besar itu sama dengan pacaran. Kalau teman-teman setia kepada seorang laki-laki atau perempuan dan menjaga hubungan itu baik, maka lahirlah banyak hal positif di dalamnya. Tapi kalau teman-teman tidak menjaga dengan baik, ya sudah, ya amsong-amsong juga kan kira-kira begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanya jawab, saya minta satu penanggap dari Kanda Jaya yang juga sebagai bergelut di wartawan sebagai jurnalis di Lintas Parlemen. Saya minta waktunya 5 menit untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Pada Kanda Jaya, dipersilakan. Kita diskusi pada ruangan yang sangat berbahagia ini. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Mohar, Bang Ray, bahwa kita harus mengisi konten kita dengan hal-hal yang positif. Dan kita juga harus punya prinsip dan skill. Dari awal, dari SMA, saya itu sudah mengambil jalur untuk baca buku dan menulis. Hingga sekarang ini saya lebih pada
dunia tulis menulis, ketika saya gelisah, saya menulis tengah malam untuk suatu opini meskipun dimuat di media-media anti mainstream. Saya memang nggak pernah dimuat tulisan saya di media-media mainstream dan segala macam lah. Terlebih pada konten kreator pada saat hari ini, para kreator yang TikTok, YouTube dan segala macam, bahwa memang kawan-kawan kita itu ya bukan di ruangan ini ya, artinya ya ada yang sebatas untuk memang mencari rupiah gitu kan, tapi tidak terlebih pada isi konten yang ingin disampaikan. Saya pernah bekerja di suatu PH Entertain, saya hampir kurang lebih setahun di situ. Memang bener Bang, bahwa yang dikejar itu rating. Ketika rating berkurang, ya kalau bukan yang kita karyawan dipecat, ya ganti judul. Kalau nggak bisa berubah, kita yang dipecat. Nah makanya setelah itu saya berpikir-pikir, ya sudah, saya kalau seperti ini kadang kata hati itu kan nggak bisa dibohongi, makanya saya keluar aja dari entertain itu. Hati ya. Nah, makanya saya lebih pada media-media anti mainstream gitu. Anti mainstream kan kita bebas, tapi yang penting kita tanggung jawab hal-hal yang positif yang harus kita sampaikan. Meskipun kita mengkritik, tapi harus ada solusi dalam konten, mau berita atau opini yang kita sampaikan dalam apa yang kita sampaikan, seperti itu. Tapi untuk saat ini saya kadang cuma dapat ya lemparan berita dari kawan-kawan, ya saya sadur, saya perbaiki, tetap saya naikin. Tapi tetap tanggung jawab kita yang harus ngedit gitu. Karena kalau kita tidak edit berita orang dan dibaca oleh pembaca, itu kan kurang nyaman untuk dibaca. Nah seperti itu. Awalnya saya tuh pengagum Metro TV, Kompas dan lain-lain, tetapi ketika media-media ini dikuasai oleh para politisi, arahnya sudah berbeda Bang. Karena saya pernah sempat masuk ke salah satu media mainstream terbesar di Indonesia, saya nggak usah sebut namanya, saya pernah masuk sempat. Ya memang udah arahnya ya sudah arah politis gitu. Jadi saya cuma paling menghitung berapa persen lah media-media mainstream yang memang untuk menyampaikan secara objektif gitu. Kalau sekarang lebih pada subjektif. Nah, dengan adanya FBA dan yang lain-lain, itu membantu para pembaca untuk melihat objektivitas persoalan, entah itu persoalan hukum, sosial dan lain-lain. Dan ini memang media-media anti mainstream yang lahir dari para aktivis atau bukan non aktivis lah, karena juga ada kan yang tidak lahir dari aktivis yang melahirkan suatu konten-konten yang entah itu positif atau negatif. Nah tugas kita sebagai orang yang dididik di organisasi, yaitu punya tanggung jawab besar untuk memberikan konten-konten yang positif seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena Abang tadi sudah menyebutkan tokoh pendidikan. Kalau saya sering teringat pada tokoh René Descartes, ketika aku berpikir maka aku ada. Nah itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati abang-abang, yang pertama Abang Muhar, dan juga ada inisiator pendiri FBI, sekaligus beliau dulu sempat menjadi koordinator nasional FBI dan sekarang digantikan oleh Pak Popal, Pak moderator yang juga merupakan salah satu anggota eksekutif, dan rekan-rekan peserta yang menyempatkan waktunya hadir dalam agenda diskusi publik Safari Digital dengan tema penguatan konten kreator untuk pembangunan sumber daya manusia. Nah, menarik teman-teman, di era revolusi 4.0 ataupun sudah masuk pada era 5.0 saat ini. Nah, kita dipaksakan, kalau saya bisa katakan bahwa kita dipaksakan untuk harus melek terhadap
digitalisasi. Karena secara tidak langsung beberapa tahun kemarin itu kita sempat merasakan dampak daripada digitalisasi itu sendiri. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, kita bisa bertemu dengan biasanya dibuat telekonferensi ataupun memanfaatkan teknologi sebagai bahan komunikasi. Nah, moderator yang telah memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan. Tapi sebelum saya memberikan satu pertanyaan, saya mau mengutip salah satu statement atau satu pikiran gemilang dari seorang Napoleon Bonaparte. Beliau mengatakan bahwa saya lebih takut 10 media yang terbit di Paris daripada 10 pemuda yang berdiri tegak di pedang yang terhunus. Nah, beliau mengatakan itu tujuannya agar supaya media itu lebih tajam daripada 10 pemuda yang berdiri tegak dengan pedang yang terhunus. Tajam itu maksudnya tajam dalam memberikan informasi kepada publik, kepada dunia, tajam di dalam menyampaikan pesan-pesan kepada publik. Jadi sebetulnya media itu hanya sebagai salah satu tempat di mana untuk melakukan proses penyampaian pesan kepada masyarakat. Jadi dengan kehadiran media itu tujuannya agar supaya informasi yang kita sampaikan itu agar diketahui oleh seluruh dunia. Nah, dengan sebab itu maka ini ya sekali-sekali loh 2022 ke sana itu bukan baca Kartini lagi gitu loh. 20-30 tahun itu minimal bacanya siapa? Ini namanya siapa? Nah, kira-kira kalau anaknya Popal, dia pas buka Google begini baca itu Gita gitu, puisinya Gita atau tulisannya Gita gitu. Jangan kita sampai 100 tahun masih baca cuma perempuan itu adalah siapa? Kartini, atau kalau dalam film kira-kira Malahayati dan kawan-kawan, jangan juga. Terus apalagi hari ini teman-teman tahu bahwa artis itu hari ini ambil perannya aktivis. Artis hari ini ambil perannya teman-teman yang ada di organisasi. Maka adanya FBI, saya pikir komunitas yang bagi saya adalah luar biasa, yang bisa mencerdaskan kita marah dengan berpikir tadi. Kan nggak mungkin kuliah di UIC, mana bisa bos, dia mahasiswa UIC tulisannya naik di Kompas. Kan ini kita itu kira-kira tulisannya itu mungkin karena Tuhan sudah kasih, sudah ijabah berkali-kali ya kan, nah baru bisa itu. Karena UI-nya ini nggak sama soalnya kan begitu. Nah, tapi kalau dengan hadirnya FBI tadi, komunitas itu ya bisa berpikir dan marah tadi sampai di orang lain akan tercerahkan dan bisa dia dapat. Maka jawabannya penting atau tidak? Jawabannya penting. Abang dah kira kumis. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya tertarik ya penyampaian abang kita tadi, apalagi beliau nutup dengan cogito ergo sum, bos. Ini satu pernyataan eksistensial tentang keberadaan. Nah, kalau Bang Bella nanya FBI penting, saya beberapa kali terlibat secara tulisan, diskusi dengan Bung Inisiator dan Saudara Kornas ini. Saya melihat bahwa ini ada hubungannya dengan pernyataan penutup dari abang kita tadi itu, cogito ergo sum. Ada peristiwa-peristiwa berpikir ya, dan itu panjang periodenya sampai pada keputusan untuk membentuk satu komunitas, sebutlah ini komunitas literasi, khususnya yang berorientasi pada bidang media ya. Nah, ini melalui satu perundungan panjang
komunitas seperti FBI ini muncul ya, dengan apa, satu pergumulan pemikiran, dialektika dan lain-lain. Teman-teman, kalau ada satu ahli komunikasi, tepatnya filsuf komunikasi, dia namanya tuh Marshall McLuhan, nanti teman-teman periksa. Beliau nyebut begini, ada satu ungkapan yang paling populer dari beliau, seperti Descartes tadi itu. Beliau nyebutnya begini, the medium is the message. Medium is the message. Media adalah pesan itu sendiri. Tinggal bagaimana kita memeriksa ya, mengidentifikasi FBI ini ada di poros apa gitu loh. Poros misalnya anti mainstream atau poros mainstream yang membolehkan hal-hal yang syubhat, bahkan yang haram. Ya kan? Jadi kita bisa mengidentifikasi, mengukur, memeriksa sebuah orientasi ideologis dan lain-lain itu pada ruang-ruang ini gitu. Makanya benar apa kata Marshall McLuhan itu, bahwa the medium is the message. Media adalah pesan itu sendiri. Pesan yang disampaikan oleh media itu yang mewakili ideologinya, yang mewakili visinya gitu. Saya pikir, dan ini sekaligus doa saya ya, FBI ini akan berevolusi setidaknya, atau bermetamorfosa sebagai satu komunitas literasi media yang betul-betul apa istilahnya, istiqomah, konsisten sebagai media alternatif untuk mewadahi pikiran-pikiran progresif, kritis, seperti apa yang dicorak-corak Freiran ya, Paulo Freire, membangun kesadaran kritis dan lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan media-media mainstream lainnya, mengajak saya diskusi dan menyimak, meskipun itu juga sebagian besar salah ya, sebagian besar keliru, cuman kita tidak harus berhenti di sini lah. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman forum blogger independen, Kornasnya, foundernya, pendirinya, dan moderator. Semua sehat, semoga kita bisa berkumpul kembali lagi dengan forum silaturahmi yang sama. Tetap sukses, tetap berjaya FBI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Saya kembalikan. sekaligus menutupi diskusi pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin tadi saya sedikit terkait dengan apakah seberapa pentingnya FBI gitu. Saya awalnya itu saya sedikit ya. Awalnya memang saya merasakan juga. Artinya salah satu saya bergabung di FBI ini adalah salah satu lokomotif dan juga merawat literasi.